America's made my fortune. Berlatar pada tahun 1946 di mana Indonesia baru saja merdeka dan juga pasca Perang Dunia Kedua, film diawali dengan memperlihatkan sebuah acara pernikahan yang sedang berlangsung dari keluarga Corleone, anak perempuan dari pemimpin keluarga mafia Italia yang bernama Don Vito Corleone, di mana seluruh anggota keluarga mafia dan relasinya di dunia bayang-bayang berkumpul termasuk Michael alias Mike, anak bungsu Don Vito yang baru saja kembali dari tugasnya sebagai pasukan militer di masa Perang Dunia. Di sini Mike datang bersama pacarnya yang bernama Kai yang bukan dari keturunan Italia dan menjelaskan sedikit tentang bisnis keluarganya yang sering terlibat dalam kegiatan kriminal. Meskipun begitu, Mike mengaku kalau dia sama sekali tidak tertarik untuk terlibat dalam hal itu dan itulah mengapa dia memilih untuk melayani negara menjadi anggota militer. That's my family, Kay. It's not me. Sementara itu, Don Vito justru diperlihatkan sedang menemui seorang tamu di ruangannya di mana orang itu bermaksud meminta bantuan Don Vito untuk membalaskan dendamnya kepada beberapa pemuda yang telah mencelakai anak perempuannya. Jadi dalam tradisi keluarga mafia Italia, saat hari-hari besar tertentu, orang-orang akan banyak berdatangan dan memanfaatkan kesempatan itu untuk sekalian meminta bantuan ataupun ajakan bisnis. Orang tersebut meminta bantuan Don Vito dengan menawarkan sejumlah uang untuk jasanya yang padahal cara kerja mafia Italia bukan seperti itu. Don Vito menegaskan kalau keluarganya bukanlah pembunuh bayaran dan tidak melakukan pekerjaan tersebut demi uang, melainkan asas kekeluargaan yang saling membantu dan melindungi. Jadi kalau orang itu ingin meminta bantuannya, maka dia harus mengucapkan sumpah setia kepada keluarga Corleone dan dengan begitu semua orang yang akan menjadi musuhnya otomatis juga akan dianggap musuh oleh Don Vito. Selain orang itu, ada juga seorang artis terkenal yang sekaligus anak baptis Don Vito, di mana orang itu sempat meminta bantuannya untuk mendapatkan sebuah peran di dalam film Hollywood yang akan mulai syuting sebentar lagi. Tanpa pikir panjang, Don Vito pun mengatakan kalau dia akan segera mengurus hal itu yang mana sekaligus menegaskan kalau pengaruhnya di negara tersebut sangat besar, bahkan sampai merambah dunia perfilman. Who should I give this job to? Is this necessary? Don Vito lalu mengutus Tom Hagen, seorang pengacara sekaligus tangan kanan dan penasihat khusus keluarga Corleone untuk pergi menemui produser film tersebut dan membuat penawaran untuknya. Di mana diperlihatkan metode yang dipakai oleh keluarga mafia adalah dengan mendekati targetnya secara baik-baik dan memberikan penawaran dengan imbalan sebuah hubungan pertemanan yang nantinya akan saling menguntungkan. Dengan kata lain, sebuah organisasi mafia lebih mengedepankan relasi bisnis daripada menciptakan musuh. Meskipun kadang mereka menggunakan cara-cara yang agak sedikit mengintimidasi. Sangat ding. Awalnya, orang itu menolak keras permintaan Tom Hagen dan langsung mengusirnya. Namun, begitu mengetahui kalau dia adalah utusan keluarga Corleone, orang itu kemudian justru mengundangnya ke rumah untuk membicarakan permintaannya dengan baik-baik. Dia juga sempat mengajak Tom Hagen keliling rumah sebagai isyarat kalau dia menghormati keluarga Corleone dan dengan senang hati membantu apapun yang diperlukannya. Namun, untuk permintaan yang satu itu, dia tidak bisa mengabulkannya karena dia punya dendam pribadi dengan artis yang disarankan oleh Don Vito. I heard that story. Tanpa perlu banyak nego dan mohon-mohon lagi, Tom kemudian memilih untuk langsung pulang dan minta diantar ke bandara di mana tidak butuh waktu lama setelah Tom kembali. Paginya, produser film tersebut langsung diberikan teror yang membuatnya tidak bisa menolak permintaan Tom Hagen, di mana dia dikirimi potongan kepala kuda kesayangannya di kasurnya sendiri sebagai bentuk peringatan yang artinya kalau keluarga Corleone bisa saja dengan mudah menghabisinya jika mereka mau. Dan dengan ancaman itu, otomatis dia pun langsung berubah pikiran dan menuruti kemauan Don Vito. Kembali ke kediaman keluarga Corleone setelah selesai dengan urusan sebelumnya, Tom Hagen kembali menemui Don Vito untuk mengabarkan kalau salah satu bandar obat-obatan terbesar di Amerika yang bernama Solozzo, dia ingin bertemu untuk mengajaknya bekerja sama, di mana Tom berkata kalau Solozzo sedang BU untuk mengembangkan bisnis obat terlarangnya dan berniat untuk meminta bantuan Don Vito. He's a top narcotics man. There's a lot of money in that white powder.
Menurut Tom, bisnis tersebut bisa sangat menguntungkan bagi mereka di masa depan karena uang yang dihasilkan bisa berkali-kali lebih banyak dari sektor perjudian dan alkohol yang saat ini mereka jalankan. Dan jika mereka tidak mengambil kesempatan itu, keluarga lain akan mengambilnya dan kemungkinan hal itu akan membuat keluarga Corleone akan mulai kehilangan segalanya dalam jangka panjang. What's your answer gonna be, Pop? Huh? Namun, Don Vito justru tidak sependapat dengan mereka karena menurutnya bisnis narkoba adalah bisnis yang benar-benar merusak. Meskipun begitu, dia tetap akan menemui Sollozzo dan bicara langsung dengannya, tidak lain adalah untuk bersikap hormat kepada orang tersebut. There. Don Corleone. I heard that you were a serious man. Di pertemuan itu, Sollozzo menawarkan kerjasama dalam bentuk investasi sebesar $1 juta dengan imbalan sekitar 3 kali lipat keuntungan modal setiap tahun. Selain itu, dia juga meminta koneksi politik dan perlindungan hukum dari relasi keluarga Corleone yang ada di pemerintahan. Sayangnya, meskipun tawaran itu terdengar sangat bagus, namun Don Vito tetap harus menolaknya dan tetap pada pendiriannya yang tidak ingin masuk ke dalam bisnis obat-obatan terlarang karena menurutnya hal itu justru bisa merusak reputasi keluarga Corleone yang sudah dia bangun selama ini. Meskipun saat itu pertemuan mereka tampak baik-baik saja, namun Don Vito tetap khawatir dengan apa yang akan dilakukan oleh Sollozzo setelah penolakannya, mengingat di belakang Sollozzo ada kelompok keluarga mafia lain dari keluarga Tattaglia yang menjadi backingannya. Oleh karena itu, dia lalu mengutus salah satu kapten yang bernama Luca untuk menyelidiki Sollozzo dan keluarga Tattaglia dengan memintanya berpura-pura untuk berpindah kubu. Find out what you can. Biar nggak bingung, saya jelaskan dulu silsilah mafia di film ini. Jadi di sini ada 5 keluarga mafia paling berpengaruh yang beroperasi di setiap kotanya masing-masing, yaitu keluarga Tattaglia, keluarga Barzini, keluarga Cuneo, keluarga Strachey, dan yang paling kuat pada masa itu adalah keluarga Corleone yang dipimpin oleh Don Vito. Di mana hal itu membuat keluarga mafia lain menunggu momen untuk bisa menjatuhkan keluarga Corleone dan merebut kekuasaannya. And bad luck for you if you don't make that deal. Dan setiap keluarga mafia ini dipimpin oleh seseorang dengan julukan Don, nggak pakai Don Lut. Dimana di sini Don Vito memiliki 4 orang anak, yaitu Sonny anak pertama yang paling temperamen, gerusa-gerusu, lalu Fredo yang sayangnya dia adalah yang paling penakut di antara yang lain, lalu Connie yang cewek yang menikah di awal film, dan terakhir Michael yang justru meninggalkan kehidupan mafia dan menjadi tentara. Dia juga memiliki anak angkat yang kemudian menjadi pengacara sekaligus penasehatnya di bidang hukum, yaitu Tom Hagen, dan beberapa kapten yaitu Clemenza dan Luca yang gemoy-gemoy, dan beberapa orang lain yang merupakan orang-orang kepercayaan keluarga Corleone. Undertaker. Kembali lagi ke cerita, diperlihatkan Luca, salah seorang anggota Don Vito seorang diri, pergi ke kediaman keluarga Tattaglia. Namun Sollozzo ternyata juga ada di tempat itu dan mengetahui tujuan sebenarnya Luca pergi ke sana. Akhirnya tanpa banyak basa-basi, Luca pun langsung dieksekusi saat itu juga. Di saat yang hampir bersamaan, mereka juga mengirim orang untuk mengeksekusi Don Vito yang saat itu sedang keluar bersama Fredo, anak keduanya, di mana orang-orang itu berhasil melakukan beberapa tembakan dalam jarak dekat sehingga Don Vito dan Fredo tidak sempat melakukan perlawanan. Setelah menyerang Don Vito, kini giliran Tom Hagen yang harus berurusan dengan Sollozzo, di mana dia juga dijemput dan dipaksa untuk ikut dengannya. Ternyata Sollozzo telah merencanakan kudeta atas kekuasaan Don Vito karena penawaran bisnisnya sebelumnya ditolak. Dengan tewasnya Don Vito, otomatis Sonny, anak pertama yang kemudian menjadi pemimpin keluarga Corleone, dan seharusnya dia tertarik dengan penawaran bisnis mereka sebelumnya. Tom hanya diminta untuk membujuk Sonny agar dia mau berdamai dan menerima tawaran bisnis narkoba mereka sebelumnya agar tidak terjadi perang antar keluarga yang bisa merugikan berbagai pihak. I'll do my best. Di sisi lain, karena pada zaman itu belum ada SMS, Mike yang saat itu sedang keluar dengan pacarnya, lalu tidak sengaja melihat berita di koran yang memberitakan kejadian yang menimpa ayahnya, di mana dia langsung bergegas menghubungi Sonny di rumahnya. Dan dari Sonny, akhirnya diketahui kalau faktanya, ternyata ayah mereka masih selamat meskipun mengalami luka yang cukup parah. We should be with Mom when you're here. All right.
Singkat cerita, seluruh anggota keluarga Corleone kemudian berkumpul di mana Tom Hagen mulai membicarakan langkah yang harus mereka ambil ke depannya. Dari sini, Sonny yang kemungkinan akan menjadi Don menggantikan ayahnya dan mengambil keputusan untuk keluarga Corleone. Di mana perintah pertamanya adalah menghabisi supirnya sendiri yang izin syahid pada waktu kejadian penembakan ayahnya. Karena masih belum ada yang bisa mereka lakukan, Mike lalu memutuskan pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi ayahnya. Namun anehnya begitu sampai di sana, dia sama sekali tidak menemukan satu orang pun yang menjaga kamar ayahnya, yang mana seharusnya banyak polisi yang berjaga karena ada orang-orang yang berusaha untuk menghabisinya. Menyadari hal itu, Mike pun langsung curiga kalau ada sesuatu yang tidak beres, di mana dia langsung mengabarkan hal itu kepada Sonny dan meminta suster yang merawat ayahnya untuk membantunya memindahkan ayahnya ke kamar lain untuk berjaga-jaga. I'm with you now. Dan benar saja tidak berselang lama, muncul orang-orang mencurigakan yang kemudian tidak jadi masuk ke rumah sakit karena melihat Mike yang sedang berjaga di depannya. Namun setelah orang itu pergi, rombongan polisi justru muncul dan berusaha menangkap Mike. Di mana kemudian diketahui kalau komandan polisi itu jugalah yang memerintahkan untuk menarik polisi yang sebelumnya berjaga di sana. Untungnya Tom Hagen bersama dengan beberapa orang bayaran segera muncul dan langsung menyelamatkan Mike sebelum dia diangkut oleh polisi itu. I fear you'll have to appear before the judge in the morning and show cause. All right, let him go. Setelah kejadian tersebut, Sonny memberitahukan kalau Sollozzo meminta bertemu dengan Mike untuk kembali membicarakan tawaran mereka selanjutnya, sementara Sonny yang terkenal paling temperamen justru tidak ingin ada lagi diskusi-diskusi dan langsung deklarasi perang untuk menghabisi Sollozzo dan semua kroni-kroninya. Mendengar hal itu, Tom Hagen sebagai penasehat lalu menyarankan agar mereka tetap dingin karena semua ini sebenarnya hanya urusan bisnis dan seharusnya Don Vito sendiri juga mengetahui itu. Selain itu, jika Sollozzo sudah bekerja sama dengan seorang komandan polisi, maka akan semakin mustahil untuk menyentuh mereka mengingat semua pihak yang mendukung keluarga Corleone akan menjauh ketika pihak keluarga mafia mulai berurusan dengan lembaga negara. All the 5 families would come after you, Sonny. Take this into consideration. Namun Mike yang selama ini tidak pernah tertarik dengan urusan mafia keluarganya, dia justru bisa dengan jelas melihat garis besar apa yang sebenarnya terjadi sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan. Di mana permasalahan mereka tidak lain adalah Sollozzo yang menggunakan segala cara untuk menghabisi ayah mereka. It's not personal, it's strictly business. So tidak ada cara lain, mereka memang harus segera menyingkirkan Sollozzo di mana dia berniat menggunakan kekuatan media untuk memperjelas kalau komandan polisi yang mendukung Sollozzo adalah seorang polisi korup sehingga jika mereka menghabisinya, maka seolah justru menjadi pahlawan bagi masyarakat dan hal itu akan membuat mereka bertahan di pengadilan. Yeah, sure I do. I want somebody good, and I mean very good, to plant that gun. So mereka pun mulai membuat rencana dengan sangat hati-hati menentukan kira-kira lokasi pertemuan itu dan lebih dulu menyiapkan sebuah senjata di sana. Jika mereka berhasil melakukan hal itu, barulah Mike bersedia untuk mendatangi pertemuan itu dan menghabisi Sollozzo dan komandan itu sekaligus begitu ada kesempatan. Tell you to drop the gun right away. Singkat cerita, dengan memanfaatkan kekuatan intel orang dalam di kepolisian, Sonny akhirnya berhasil mengetahui lokasi tempat Sollozzo akan mengadakan pertemuan beberapa jam sebelum orang itu menjemput Mike. So tanpa membuang banyak waktu, dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyembunyikan senjata di toilet tempat itu untuk persiapan Mike menjalankan misinya. Meskipun artinya jika hal itu berhasil mereka lakukan pun, Mike sementara tetap harus pergi ke pengasingan untuk mengamankan dirinya. How long do you think it'll be before I can come back? Listen to that girlfriend. Singkat cerita, pertemuan dengan Sollozzo pun akhirnya terjadi di mana Sollozzo di sini berusaha membujuk Mike agar dia mau berdamai dengannya dan melupakan kejadian yang menimpa ayahnya. Di mana Mike yang sedari awal tidak percaya dengan Sollozzo sempat mengikuti permainan dengan berpura-pura dia membutuhkan jaminan agar kedepannya tidak ada lagi percobaan pembunuhan terhadap ayahnya. Dan sebelum memberikan keputusan, Mike sempat izin ke toilet yang sebenarnya tidak lain adalah untuk mengambil sebuah pistol yang sudah disembunyikan oleh anak buah Clemenza di tempat tersebut sebelumnya.
Sampai akhirnya Mike yang selama ini tidak pernah ikut campur urusan mafia keluarganya, akhirnya mengeksekusi Sollozzo dan komandan polisi yang mengawalnya, di mana kejadian itu lumayan membuat geger kestabilan keluarga mafia lain di Amerika. Dan untuk mengamankan diri dari kejaran polisi, Mike segera dikirim pulang ke kampung halaman ayahnya di Italia untuk sementara mengasingkan diri sampai keadaan dinilai kembali aman. Singkat cerita, setelah 3 bulan berlalu sejak kejadian itu, Don Vito yang selama ini dirawat secara intensif akhirnya diperbolehkan pulang ke rumahnya, di mana seluruh anggota keluarga Corleone sudah menunggunya. Di sini Tom Hagen sebagai penasehat juga langsung memberikan update kondisi dunia permafiaan kepada Don Vito, di mana sejak mereka menyingkirkan Sollozzo dan polisi korup di belakangnya, banyak operasi mereka yang mulai ditertibkan oleh pihak kepolisian. Selain itu, perang antar keluarga mafia juga mulai terjadi, terutama dari keluarga Tattaglia yang ingin membalas atas kematian Sollozzo. Namun seperti bapak-bapak pada umumnya, Don Vito lebih peduli dengan kabar Mike, anak bungsu kesayangannya, dan disinilah dia akhirnya mengetahui kalau sebenarnya Mike lah yang telah menghabisi Sollozzo dan saat ini berada di luar negeri dan disembunyikan di tempat yang aman. Karena kondisi Don Vito masih belum fit, maka keluarga Corleone sementara dipimpin oleh Sonny, anak pertamanya yang dikenal agak gerusa-gerusu karena temperamennya. Ada satu momen di mana Sonny memergoki kalau adik perempuannya Connie yang di awal film baru menikah, dia menjadi korban KDRT oleh suaminya, di mana tanpa pikir panjang, Sonny pun langsung bergegas menemui suami adiknya dan membalas perlakuannya di depan umum sambil memperingatkannya untuk tidak lagi melakukan hal itu jika dia masih ingin hidup. Ternyata isu tersebut dimanfaatkan oleh salah satu keluarga mafia rival mereka, yaitu keluarga Barzini, untuk mengincar keluarga Corleone yang sedang lemah dengan mendekati suami Connie agar dia kembali melakukan KDRT dengan maksud untuk memancing temperamen Sonny. Dan benar saja, begitu Sonny mendengar kalau adiknya lagi-lagi dipukuli, dia pun bergegas pergi sendirian untuk kembali memberi pelajaran kepada adik iparnya. Sayangnya, dia tidak menyadari kalau itu semua sebenarnya adalah jebakan, di mana ketika Sonny sudah berada di luar jangkauan anggota keluarga Corleone lainnya, dia langsung dieksekusi oleh para anggota keluarga Barzini yang sudah menunggunya di pintu tol. Di sisi lain, diperlihatkan Mike yang sementara ini tinggal di wilayah pedesaan Italia yang juga merupakan kampung halaman bapaknya, di mana saking lamanya bersembunyi di sana dan sama sekali tidak mengetahui kabar keluarganya di Amerika, Mike sampai-sampai mendekati gadis lokal yang dia temui di tempat itu, di mana dia dengan sangat gentle menemui ayahnya dan mengatakan kalau dia akan mendekati anaknya dengan pengawasan dari keluarganya sampai akhirnya Mike menikahi gadis tersebut. Sampai pada suatu hari, salah satu utusan dari keluarga Corleone datang menemuinya untuk memberitahukan tentang kabar kematian Sonny, di mana kemungkinan mereka juga akan mengincar Mike sehingga dia harus segera pindah ke lokasi lain yang lebih aman. Dan benar saja, Mike sendiri ternyata juga tidak luput dari rencana pembunuhan para pengkhianat di keluarganya yang ingin menjatuhkan keluarga Corleone, di mana mobil yang akan ditumpanginya ternyata sudah dipasangi bom dan meledak saat istrinya tidak sengaja menyalakannya tepat sebelum Mike menaiki mobil tersebut. Balik ke kediaman keluarga Corleone di Amerika, dengan meninggalnya Sonny, mau tidak mau Don Vito harus kembali mengambil alih kursi pemimpin meskipun saat itu kondisinya masih lemah. Oleh karena itu, dia lalu meminta Tom Hagen mengatur pertemuan antara 5 keluarga mafia untuk membicarakan perdamaian karena dia tidak ingin perang antara keluarga mafia ini terus berlanjut. Look how they massacred my boy. Keesokan harinya, kelima keluarga mafia pun melakukan pertemuan di mana Don Vito lalu membuka pembicaraan dengan menawarkan perdamaian. Bahkan dia rela melupakan kebencian setelah kematian anak pertamanya, terutama kepada keluarga Tattaglia karena merasa kalau urusan mereka sudah impas.
Namun beberapa keluarga juga ingin memanfaatkan momen tersebut untuk memaksa Don Vito agar dia bersedia mendukung bisnis peredaran narkoba di wilayahnya, mengingat banyaknya koneksi Don Vito dari kalangan kepolisian dan juga pemerintahan. Jadi bisa dibilang Don Vito berperan sebagai sosok yang mengambil keputusan terakhir. I don't want it near schools. Sebenarnya, Don Vito di sini masih tetap dengan pendiriannya untuk menjauhi bisnis narkoba. Namun demi untuk menyatukan kembali kelima keluarga dan mendamaikan suasana, dia akhirnya terpaksa untuk menuruti permintaan keempat keluarga lain meskipun dengan kontrol yang sangat ketat. Dia juga mengajukan satu syarat, yaitu peperangan antar keluarga harus berhenti di sini dan tidak ada satupun dari mereka yang boleh menyentuh Mike ketika dia nanti kembali ke Amerika. Jika ada kejadian aneh yang membuatnya meninggal secara tiba-tiba, Don Vito akan menyalahkan beberapa keluarga yang menghadiri rapat itu dan dia bersumpah akan menggunakan semua kekuatannya. Let me say that I swear. Singkat cerita, setelah terjadinya kesepakatan damai, kondisi pun menjadi tenang dan Mike akhirnya bisa dibawa kembali ke Amerika untuk menggantikan ayahnya memimpin keluarga Corleone. Hal pertama yang dilakukan Mike adalah merombak struktur keluarga Corleone dan berencana memindahkan domisili mereka ke kota Las Vegas dengan maksud untuk beralih ke bisnis kasino dan perhotelan. Setidaknya hal itulah yang dia tunjukkan kepada pihak luar dan bahkan kepada Tom Hagen, penasihat keluarganya sendiri. Mike, why am I out? You can break off from the Corleone family and go on your own. Faktanya, apa yang sebenarnya terjadi di sini, semua pengalaman Mike membuatnya benar-benar menjadi pemimpin yang bertangan dingin, di mana dia mulai merencanakan operasi bersih-bersih karena sejak tragedi penembakan ayahnya, banyak sekali pihak yang mencoba untuk menjatuhkan mereka dan oleh karena itu, Mike berencana untuk membuat garis yang jelas kalau keluarga Corleone akan kembali menjadi yang terkuat. Dan pertama, mereka harus menyingkirkan pengkhianat yang ada di dalam keluarganya. You're not a wartime consigliere, Tom. Di masa-masa yang tenang dan penuh kecurigaan itu, Mike sempat ngobrol dengan ayahnya di mana saat itu dia diberikan petuah agar tidak salah mengambil langkah karena di luar sana banyak sekali pihak yang menginginkan kejatuhan mereka. Saat itu, Don Vito punya firasat kalau alih-alih keluarga Tattaglia, tapi keluarga Barzini yang akan mulai mengambil langkah ekstrim dan mencoba untuk menghabisi Mike. Dan berdasarkan pengalamannya selama ini, dia sudah sangat hafal kalau nanti akan ada orang dari keluarganya yang berpura-pura menjadi penghubung antara Mike dengan keluarga Barzini. Dan jika ada orang seperti itu, maka fix A1 dialah pengkhianat di keluarga mereka. I never wanted this for you. Singkat cerita, beberapa bulan pun berlalu di mana Don Vito yang semakin tua akhirnya meninggal dunia. Pada saat pemakamannya itulah, kemudian apa yang dikatakan olehnya benar-benar terjadi di mana salah seorang rekan dekat keluarga mereka mendekati Mike dan membujuknya agar mau melakukan pertemuan dengan keluarga Barzini di wilayahnya dengan dalih untuk meluruskan permasalahan antara keluarga mereka. Dan di sini Mike bisa tetap tenang berpura-pura menyanggupinya yang padahal Mike sudah tahu kalau nantinya dia akan langsung dihabisi jika dia menghadiri pertemuan tersebut. I always thought it would have been Clemenza, not Tessie. So setelah kematian ayahnya dan Mike secara resmi menjadi pemimpin keluarga Corleone, saat keadaan kembali tenang, dia tanpa ragu langsung menjalankan rencananya dengan menyingkirkan para pengkhianat dan semua pihak yang menjadi saingannya sekaligus, di mana satu persatu dari mereka mulai dieksekusi atas perintah Mike, mulai dari beberapa kepala keluarga lain yang selalu menjadi rival keluarga Corleone sampai rekan keluarga sendiri yang berkhianat ikut disingkirkan oleh Mike. Espiritu Santo, Michael Rizzi be with you. Amen. Bahkan yang terakhir adalah adik iparnya sendiri alias suaminya Connie yang tidak lain adalah penyebab dari kematian Sonny. Di sini dengan sangat dingin, Mike menekan adik iparnya untuk mengakui perbuatannya karena sudah tidak ada gunanya lagi menyangkal mengingat seluruh kepala keluarga rival mereka telah disingkirkan. Come on, you think I make my sister a widow? Mendengar hal itu, adik iparnya itu pun akhirnya mengakui perbuatannya dan berusaha meminta maaf pada Mike. Namun Mike yang selama ini berusaha untuk tidak terlibat dengan kegiatan mafia keluarganya, justru sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan saat dia memimpin, meskipun kepada anggota keluarganya sendiri, di mana dia tetap menyuruh adik iparnya itu untuk segera naik ke mobil yang telah dia siapkan dan langsung dieksekusi dengan gaya khas mafia.
Dengan begitu, Mike akhirnya secara resmi menjadi seorang Don menggantikan ayahnya dan sekali lagi mengukuhkan posisi keluarga Corleone yang sebelumnya sempat diremehkan dalam dunia permafiaan. Sedikit cerita tentang latar belakang keluarga Corleone dan bagaimana Don Vito akhirnya bisa menjadi sosok yang disegani pada masanya. Kita akan flashback ke tahun 1901 di kota Sisilia, Italia, di mana Don Vito kecil hidup bersama keluarganya yang biasa-biasa saja. Sampai suatu hari, ayahnya tiba-tiba dibunuh karena dianggap telah menghina bos mafia lokal di kota itu. Karena di tahun segitu kondisi di sana masih belum stabil, beberapa orang yang dianggap kuat dan berpengaruh mulai menjadi penguasa di daerah mereka masing-masing dan mengatur apapun yang terjadi di sana, di mana untuk menjaga kekuasaannya, mereka tidak segan-segan untuk menghabisi seseorang yang berkonflik dengan mereka, bahkan merembet sampai ke keturunannya. Tidak peduli masih kecil atau sudah dewasa, semua ikut disingkirkan untuk mencegah mereka membalaskan dendamnya di masa depan. Hal itulah yang kemudian menimpa Vito kecil, di mana ketika ayahnya tewas dibunuh oleh mafia lokal, dia dan kakaknya yang sama sekali tidak tahu apa-apa ikut menjadi target selanjutnya. Sadar kalau anaknya berada dalam bahaya, ibunya Vito lalu memutuskan untuk pergi menemui bos mafia itu dan berharap kalau dia mau mengampuni Vito yang masih kecil dan lemah. Perlu diketahui saat masih kecil, Vito mengalami kesulitan berbicara sehingga dia lebih banyak diam dan lebih seperti anak yang mengalami kemunduran. Meskipun begitu, bos mafia itu sama sekali tidak peduli dan berkata kalau dia tetap akan menghabisi Vito sehingga memaksa ibunya untuk berbuat nekat. Meskipun cuma seorang anak kecil, namun kelompok mafia itu tetap serius mencari keberadaannya yang untungnya saat itu dia ditolong oleh salah satu tetangganya untuk keluar dari kota tersebut dan dikirim ke Amerika sendirian dengan ribuan penduduk imigran Italia lain dengan harapan agar dia dapat bertahan hidup di sana. Singkat cerita, Vito kecil yang hidup sebatang kara di Amerika akhirnya mulai dewasa dan bekerja di toko roti kecil hingga memiliki keluarga sendiri. Sampai akhirnya Santino alias Sonny, anak pertamanya, lahir dalam rumah tangga yang sederhana di lingkungan kampung Italia yang berada di New York. Namun kehidupan di Amerika ternyata juga tidak jauh berbeda dengan di Italia, di mana ada satu orang bernama Vannucci yang menguasai wilayah itu dan seringkali menindas orang Italia lain dengan mewajibkan mereka untuk membayar uang keamanan kepadanya. Sebenarnya Vito sama sekali tidak peduli dengan hal itu sampai orang itu mulai menyenggol kehidupannya dengan memaksa pemilik toko tempat Vito bekerja agar memecat Vito untuk digantikan dengan keponakannya. Singkat cerita, Vito yang sekarang menjadi pengangguran lalu berkenalan dengan Clemenza dan Tessio yang awalnya hanya mengajak Vito ke rumah temannya untuk mengambil karpet untuk di laundry. Tanpa dia sadari, rumah itu ternyata bukan milik temannya, melainkan mereka mencuri karpet tersebut. Sampai akhirnya mereka pun mulai rutin mengambil karpet dan bahkan pakaian-pakaian untuk dijual kembali, hingga Vannucci, preman lokal yang mendengar kabar itu pun mendekati mereka dan mengancam untuk mendapatkan bagian. Di sini awalnya Clemenza dan Tessio terlihat ketakutan dengan ancaman Vannucci sehingga mereka pasrah akan membayar bagian untuknya. Namun di sisi lain, melihat Vannucci juga sendirian, Vito justru mempertanyakan kenapa semua orang takut kepadanya dan bahkan dia berencana untuk menyingkirkan orang itu juga demi kebaikan orang-orang kecil di sana. Dimana meskipun sendirian, setelah merencanakan semuanya secara matang sampai ke rute pelarian yang akan dia gunakan setelah eksekusi, begitu waktunya tiba, sejak saat itulah Vito dan kedua rekannya menjadi pahlawan bagi masyarakat lokal dan mulai dikenal di kalangan imigran Italia, di mana mereka juga memulai bisnis minyak zaitun yang akan membawa kesuksesan besar pada keluarganya di masa depan. Tidak hanya itu, para warga juga mulai banyak meminta bantuan kepada Vito sampai dia akhirnya menjadi penyelamat yang disegani oleh semua orang di lingkungan tersebut.
Sampai suatu saat ketika dia menyadari bahwa dia mempunyai kekuatan yang cukup besar, Vito pun kembali ke Italia dengan berpura-pura untuk mengekspor minyak zaitun. Namun faktanya, dia hanya ingin membalas budi kepada keluarga orang-orang yang telah menyelamatkannya dan membalaskan mafia lokal Italia yang telah menghabisi keluarganya saat dia masih kecil. Kembali ke masa sekarang setelah berada di Amerika, Mike lalu menikah dengan Kay, pacarnya dulu, dan memiliki 2 orang anak, di mana mereka akhirnya pindah ke Las Vegas untuk mengakuisisi beberapa hotel di sana. Seperti biasa, keluarga Corleone lalu mendekati seorang senator dengan mendirikan sebuah sekolahan atas nama senator tersebut untuk melancarkan usahanya dalam mendapatkan izin membuat sebuah kasino. Sayangnya tidak semuanya berjalan lancar karena orang itu justru dengan terang-terangan berkata kalau dia tidak menyukai Mike beserta keluarga mafianya dengan meminta jatah yang tidak masuk akal sehingga cukup membuat Mike geram. Di sini kita juga diperkenalkan dengan Frankie, salah satu kapten di silsilah keluarga Corleone pada zaman ayahnya dulu, di mana dia nekat menipu salah satu klien mereka yang bernama Hyman Roth, sehingga integritas keluarga Corleone dipertaruhkan atas tindakan tersebut. Tidak hanya itu, Mike juga masih tetap direpotkan oleh saudara-saudaranya, di mana Connie setelah kematian mantan suaminya, dia seolah menyalahkan hal itu kepada Mike dan hanya bersenang-senang tanpa mempedulikan anak-anaknya lagi. Sementara Fredo, kakaknya yang bahkan tidak bisa mengontrol keluarganya sendiri. Singkat cerita, malam harinya, kamar tidur Mike tiba-tiba ditembaki oleh orang yang tidak dikenal yang menginginkan kejatuhan keluarga Corleone yang untungnya tidak mengenai Mike dan keluarganya, di mana dia pun langsung mengerahkan semuanya untuk menangkap penembak tersebut hidup-hidup. Sayangnya, para penembak itu telah lebih dulu ditemukan meninggal tanpa tahu siapa orang yang telah menghabisi mereka, yang mengartikan kalau ada pengkhianat di keluarga mereka. Sadar akan hal itu, Mike lalu menemui Tom Hagen, pengacara sekaligus anak angkat ayahnya dulu, di mana dia meminta untuk mengambil alih keluarga Corleone, sementara dirinya akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan berusaha membereskan permasalahan tersebut dengan caranya sendiri. Keesokan harinya, Mike lalu berangkat keluar kota untuk menemui Hyman Roth sendirian yang tidak lain adalah rekan bisnis keluarga Corleone dari zaman ayahnya dulu. Di sini, Mike sebenarnya menyadari kalau Hyman ini adalah salah satu orang yang berusaha untuk menjatuhkannya, namun dia masih berpura-pura bodoh untuk mengikuti arus permainan orang-orang itu untuk mencari siapa lagi orang yang terlibat di dalamnya, di mana dia mengatakan kalau dia sudah mengetahui sosok yang berniat untuk menghabisinya adalah Frankie. Intinya, dia hanya memastikan tidak ada kesalahpahaman di antara mereka dan meminta Hyman untuk tetap pada rencana bisnis mereka. Di sisi lain pun tidak berbeda, Mike juga pergi menemui Frankie, salah satu rekan ayahnya yang marah-marah kemarin, dan mengatakan kalau orang yang ingin membunuhnya sebenarnya adalah Hyman, di mana dia sudah memiliki rencana untuk mengurusnya. Namun, Mike membutuhkan bantuan Frankie untuk menjalankan rencana itu, yaitu dengan menemui kaki tangan Hyman Roth yang sedang berseteru dengannya untuk membuat Hyman Roth dan antek-anteknya kembali tenang sampai benar-benar terlihat siapa yang sebenarnya berkhianat. Intinya, Mike berusaha untuk tetap dekat dengan musuh-musuhnya dan meminta Frankie untuk berpura-pura berdamai dengan orang-orang tersebut. Dengan tanda kutip, Mike benar-benar akan mengorbankan Frankie untuk membuat Hyman Roth percaya kepadanya dan membuatnya lengah. Dan benar saja, alih-alih perjanjian damai yang didapatkan oleh Frankie, melainkan percobaan pembunuhan oleh kaki tangan Hyman Roth. Michael Corleone says hello. Sayangnya, eksekusi itu harus terganggu karena ketika orang-orang Hyman baru saja menjerat Frankie, seorang polisi lokal muncul dan tidak sengaja melihat kejadian itu sehingga mereka harus kabur dan meninggalkan Frankie dalam keadaan pingsan. Keesokan harinya,
Mike bersama dengan beberapa top global pengusaha Amerika lain termasuk Hyman Roth yang begitu mempercayai Mike setelah dia menyerahkan Frankie, di mana diperlihatkan mereka pergi ke Kuba untuk menghadiri undangan investasi dari presiden untuk mengembangkan dunia hiburan dan pariwisata di negara tersebut. Tapi setelah melihat sendiri keadaan di negara itu yang waktu itu agak lumayan amburadul, jauh sekali dengan di sini, di mana karena keamanan yang masih sangat tidak stabil akibat pemberontakan yang terjadi di mana-mana, Mike berniat untuk membatalkan investasinya dan membicarakan hal itu dalam pertemuan tertutup dengan Hyman Roth. Mendengar hal itu, Hyman pun tetap berusaha meyakinkan Mike untuk tetap menginvestasikan uangnya dan menjamin kalau semuanya akan berjalan lancar. We're bigger than US Steel. Setelah pertemuan itu, Mike akhirnya setuju dan meminta Fredo, abangnya, untuk membawakan uang yang akan diinvestasikan, di mana Mike sempat memberitahu kalau uang itu akan digunakan sebagai pelicin untuk presiden karena keluarga mereka akan berinvestasi di negara itu bersama dengan Hyman dan tangan kanannya yang bernama Johnny. Ada hal menarik ketika Mike menyebut kedua nama itu yang membuat Fredo langsung grogi dan mengaku kalau dia sama sekali tidak pernah bertemu dengan mereka, padahal nggak ditanya. Mike juga menceritakan kalau Hyman Roth lah yang selama ini mencoba untuk membunuhnya dan kemungkinan dia akan melakukannya lagi. Namun Mike juga sudah mengatakan kalau dia sudah punya rencana untuk mengantisipasi hal itu. Bigger than US Steel. Hyman Roth will never see the new you. Lalu malam harinya saat mereka diundang makan malam, Fredo tidak sengaja bertemu dengan Johnny yang juga muncul di tempat itu, di mana dia langsung terlihat sangat tidak nyaman ketika dikenalkan oleh Mike, di mana mereka ngakunya belum pernah bertemu satu sama lain. Namun begitu acara mulai mencair dan 1-2 gelas Homer sudah diangkat, Fredo justru keceplosan dan mengatakan sesuatu yang mengindikasikan kalau mereka berdua sudah pernah kenal sebelumnya, yang mana hal itu berlawanan dengan pengakuannya selama ini. Disinilah Mike akhirnya menyadari kalau ternyata kakak kandungnya sendirilah yang menjadi pengkhianat di keluarga mereka, dan tanpa basa-basi dia langsung memberikan sinyal kepada bodyguardnya untuk mengeksekusi Johnny dan juga Hyman saat itu juga, karena sudah bisa dipastikan kalau mereka selama ini telah bekerja sama. Di sini tanpa banyak bertanya pun, bodyguardnya langsung menuju kamar Johnny untuk mengeksekusinya. Namun setelah diam-diam berhasil menyingkirkan Johnny dan menuju ke ruangan Hyman, aksinya harus terhenti karena ternyata Hyman sedang mendapatkan perawatan intensif karena penyakitnya dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Dia pun akhirnya terpaksa mengikutinya sampai ke rumah sakit, dan ketika tinggal selangkah lagi untuk menghabisinya, tiba-tiba petugas polisi yang ditugaskan untuk berjaga datang dan langsung mengeksekusinya di tempat. Di sisi lain, Mike diperlihatkan pergi menemui Fredo, di mana dia mengatakan kalau dia sudah tahu kalau selama ini Fredo lah yang telah berkhianat dan hal itu sangat menyakiti hatinya. Kebetulan di saat yang bersamaan, kerusuhan juga mulai pecah yang membuat seluruh tamu internasional yang ada di tempat itu bergegas pergi menyelamatkan diri. Sebenarnya di sini Mike sudah berusaha mengajak Fredo untuk ikut bersamanya karena mau bagaimanapun dia tetap saudaranya. Namun Fredo yang sedari dulu memang orangnya agak pengecut, tentu saja dia tidak berani mendekati Mike dan memilih untuk kabur dari hadapannya. Singkat cerita, Mike akhirnya berhasil kembali ke Amerika. Hal pertama yang dia tanyakan kepada Tom Hagen adalah soal keberadaan Fredo, yang sayangnya Tom sampai saat itu juga masih belum mengetahui di mana kakaknya berada, dan satu-satunya kemungkinan adalah Fredo sedang bersembunyi di suatu tempat di New York. Selain itu, dia juga mendapat kabar kalau ternyata Kai, istrinya, telah mengalami keguguran selama Mike pergi ke Kuba, di mana hal itu membuat mentalnya cukup terguncang. And where were you born? Tidak cukup dengan permasalahan keluarga yang dihadapi Mike, dia juga masih harus menghadapi tuduhan-tuduhan FBI tentang dugaan konspirasi kriminal keluarga mafia pasca penyerangan Hyman Roth gagal, di mana saat itu Mike dan timnya harus berusaha melawan orang-orang yang menjadi saksi untuk memberatkannya, termasuk Frankie yang sakit hati setelah kejadian terakhir di mana Mike pernah mencoba untuk menjadikan dirinya sebagai tumbal. Di sini dia kemudian membuat kesepakatan dengan FBI dan menjadi saksi yang
memberatkan Mike sebagai syarat untuk mendapatkan perlindungan. Otomatis, Mike dan timnya harus mencari cara untuk menggagalkan kesaksian Frankie sebelum persidangan dimulai, karena jika tidak, maka dia bisa membuktikan semua kejahatan yang dilakukan keluarga Corleone selama ini. Di saat yang bersamaan, Fredo yang sebelumnya sempat menghilang juga keluar dari persembunyiannya yang kemudian ditemui oleh Mike secara pribadi. Di sini Mike sempat menanyakan tentang info apa saja yang kemungkinan diketahuinya mengenai persidangan yang mungkin bisa membantu Mike. Namun Fredo mengaku kalau dia sama sekali tidak tahu apa-apa, bahkan keterlibatannya dengan konspirasi yang dilakukan Hyman untuk menghabisi Mike juga sebenarnya hanya ketidaksengajaannya karena dia mengira kalau mereka tidak akan sampai untuk melakukan percobaan pembunuhan terhadap Mike dan keluarganya. Meskipun sangat kecewa, namun Mike lebih memilih untuk membiarkannya mengingat dia adalah kakak kandungnya sendiri. Namun dia menyuruh Fredo untuk pergi sejauh mungkin dari hadapannya karena kebodohannya bisa membahayakan keluarga Mike. Dia bahkan secara khusus memerintahkan salah satu algojonya untuk memastikan kalau tidak akan ada sesuatu apapun yang akan menimpa Fredo selama ibunya masih hidup. Mikey. Singkat cerita, hari persidangan pun tiba di mana Frankie dijadwalkan untuk memberikan kesaksian yang akan memberatkan Mike. Namun sebelum persidangan itu dimulai, Mike muncul bersama dengan kakak kandung Frankie yang sengaja dia jemput dari Italia. Hal itu dilakukan Mike tidak lain adalah sebagai bentuk intimidasi terhadap Frankie karena meskipun dirinya bisa bersembunyi di dalam rumah perlindungan saksi di barak militer, namun Mike tetap bisa menjangkau seluruh anggota keluarganya yang akhirnya membuat Frankie mengurungkan niatnya untuk bersaksi kepada Mike di persidangan tersebut. Dan karena tidak ada lagi saksi yang mampu memberatkan Mike dan keluarga Corleone, persidangan pun akhirnya ditutup dan Mike mau nggak mau dibebaskan dari segala tuduhan yang diarahkan padanya. Tapi setelah masalah persidangan itu selesai, Kai istrinya lalu menemui Mike untuk mengatakan kalau dia ingin berpisah dengannya karena tidak kuat mental setelah mengetahui bisnis keluarganya yang selalu berurusan dengan berbagai kejahatan. Di sini dia juga mengaku kalau sebenarnya dulu dia tidak keguguran melainkan dengan sengaja melakukan aborsi karena tidak ingin anaknya mengikuti jejak sang ayah di dunia permafiaan. Meskipun sebenarnya Mike tidak ingin berpisah dengan istrinya, namun begitu mendengar kalau dia telah dengan sengaja melakukan aborsi, emosinya pun langsung meluap seketika. Beberapa tahun pun berlalu setelah kemenangan Mike di persidangan hingga pada suatu hari, ibunya yang sudah mulai sepuh akhirnya meninggal dunia di mana seluruh anggota keluarga Corleone yang tersisa pun berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada ibu mereka, termasuk Fredo yang sebelumnya sudah diperingatkan untuk tidak lagi muncul di hadapan Mike apapun yang terjadi. Michael, it's coming. Menyadari hal itu, Connie, kakak perempuan Mike, lalu mencoba untuk membujuk Mike agar dia bisa memaafkan Fredo karena saat ini hanya tinggal mereka yang tersisa, di mana hal itu membuat Mike yang awalnya sangat membenci Fredo karena sebuah kesalahan yang fatal akhirnya bisa kembali berdamai seperti semula. Sampai di sini, Mike berniat untuk kembali melakukan operasi pembersihan seperti yang dilakukannya saat setelah kematian ayahnya dengan menghabisi semua orang yang memiliki potensi untuk membahayakan dirinya dan keluarganya. Di sini, dia langsung memerintahkan bawahannya untuk menghabisi Hyman Roth setelah kekalahannya di pengadilan sebelum dia berusaha kabur dari Amerika. Hal yang sama juga berlaku untuk Fredo di mana dia mengira kalau Mike sudah baik-baik saja. Namun ternyata Mike ingin benar-benar membersihkan keluarganya dari para pengkhianat meskipun itu saudaranya sendiri sekalipun. Dan setelah membereskan seluruh permasalahan itu, Mike akhirnya berhasil mengukuhkan kembali posisi keluarga Corleone sebagai keluarga mafia paling kuat di Amerika, tapi dengan harga yang sangat mahal di mana Mike harus merasakan kesepian setelah begitu banyak pengorbanan yang dia lakukan, termasuk menyingkirkan saudaranya sendiri.
Sampai di sini, cerita akan jauh melompat kurang lebih 20 tahun setelah Mike mengambil keputusan besar di mana sekarang kedua anaknya telah beranjak dewasa, namun jauh sesuai dugaan karena Tony, anaknya yang cowok, justru agak ngondek dan lebih menyukai dunia seni. Sementara Mary, anaknya yang cewek, menyukai dunia filantropi. Begitu juga Mike yang sudah mulai uzur, dia mulai berpikir untuk membawa keluarga Corleone keluar dari dunia bayang-bayang dan menjalankan bisnis yang legal. Bahkan karena kedekatannya dengan pihak gereja Roma, Mike akhirnya dinobatkan sebagai penerima gelar penghargaan langsung dari Vatikan atas jasanya yang telah menyumbangkan sejumlah besar uang untuk kegiatan amal gereja. Dan seperti biasa saat hari-hari hajatan besar yang terjadi di keluarga mafia, hal itu akan dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mendekati sang kepala keluarga, di mana kali ini Mike juga didatangi oleh beberapa orang. Salah satunya adalah Joey Zaza, rekan bisnis Mike yang mengaku mempunyai masalah dengan salah satu keluarga jauh Mike, yaitu Vincent, anak di luar nikah Sonny alias keponakannya sendiri, sehingga dia tidak mendapat nama Corleone karena ibunya bukan istri sah dari Sonny dan membuatnya tumbuh besar di jalan. Tidak seperti anak-anak yang berasal dari keluarga Corleone yang besar dengan semua kemudahan dan dukungan dari keluarga mereka yang justru membuat mereka semua agak sedikit lebih manja. Intinya, Joey berselisih dengan Vincent yang dititipkan untuk bekerja di perusahaannya, di mana Mike kemudian menyuruh Vincent untuk meminta maaf kepada Joey karena dia sudah mulai capek berurusan dengan hal-hal semacam itu dan hanya ingin permasalahan itu cepat selesai. Make your peace. Namun seperti ayahnya yang terkenal akan temperamennya, Vincent tetap ngeyel di mana dia mengaku kalau apa yang dia lakukan selama ini sebenarnya adalah karena dia ingin membela keluarga Corleone yang selalu diolok-olok oleh Joey dari belakang. Menurutnya, Joey diam-diam menyimpan dendam masa lalu terhadap Mike dan berdasarkan hal itu, dia langsung menawarkan diri untuk menyingkirkan Joey sebelum kedepannya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang menimpa Mike. Mendengar perkataan Vincent, Mike menilai kalau anak ini sepertinya cukup tajam yang membuatnya memutuskan untuk menjadikan Vincent sebagai anak didiknya yang mungkin bisa meneruskan jejaknya memimpin keluarga Corleone ke depannya. Maybe you should come with me. Dan benar saja setelah kejadian itu, malam harinya Vincent langsung didatangi oleh dua orang garong amatir yang mencoba untuk menghabisinya. Untungnya Vincent yang memang real seseorang yang berasal dari jalanan, dia dapat dengan efektif mengatasi situasi tersebut di mana dia justru berhasil mendapatkan nama orang yang memerintahkan perbuatan itu yang tidak lain adalah Joey Zaza. No! You had a gun. Sayangnya lagi-lagi karena Mike sepertinya sudah mulai tobat dan tidak ingin lagi terlibat dalam masalah seperti itu, alih-alih memuji Vincent, Mike justru menyayangkan keputusannya menghabisi kedua orang tersebut karena sebenarnya mereka bisa saja menggali info yang lebih banyak atau menggunakan mereka sebagai bukti untuk menyerang balik. Stay close to me. Keep your mouth shut and your eyes open. Singkat cerita, Mike yang telah menjual seluruh bisnis judol dan kasino milik keluarganya kemudian didekati oleh Uskup Gildea dari Bank Vatikan yang ingin meminta bantuan dana darinya. Intinya, Bank Vatikan saat itu sedang mengalami kerugian ratusan juta dolar karena Uskup Gildea salah langkah dengan investasi yang dia lakukan, di mana dia ingin Mike menginvestasikan uangnya ke Bank Vatikan agar mereka bisa menutupi kerugian tersebut. You know the one I mean. Karena kebetulan Mike juga sedang mencari ladang investasi baru yang halal, dia kemudian menyanggupi permintaan tersebut, namun dia justru mendapatkan ide baru yaitu dengan syarat dia ingin menjadi salah satu direktur eksekutif dari perusahaan yang gampangnya mengelola properti gereja dari seluruh dunia yang membuatnya juga menjadi perusahaan properti terbesar di dunia yang bernama Immobiliare. Meskipun agak berat, setelah nego-nego bensin, Uskup Gildea akhirnya menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Mike. 600 million. Tidak butuh waktu lama, Mike pun akhirnya diumumkan sebagai jajaran baru direksi di perusahaan tersebut, di mana meskipun menuai pro kontra dari kelompok pemegang saham lain karena perusahaan tersebut juga merupakan perusahaan yang berbasis dari tradisi Eropa, dia tetap berhasil lolos dan hanya tinggal menunggu waktu untuk Paus meresmikan posisi Mike secara langsung.
Sayangnya, hal itu tidak berjalan mulus karena begitu Mike berangkat ke Vatikan untuk meresmikan posisinya, dia mendapat kabar kalau Paus tiba-tiba drop dan harus menjalani perawatan, di mana artinya peresmian itu pun harus diundur sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Disinilah intuisi Mike mulai mempunyai firasat kalau ada yang tidak beres dan kemungkinan kalau dirinya terkena penipuan oleh Uskup Gilde dan rekan-rekannya yang hanya menginginkan uangnya. Who can say how long? Kembali ke Amerika, Mike kemudian diperlihatkan bertemu dengan rekan-rekan lama keluarga mereka, yaitu Don Altobello, di mana rekan-rekan keluarga mafia lainnya yang mengetahui kalau Mike akan mengambil alih perusahaan properti Vatikan, mereka tertarik untuk ikut bergabung dengan Mike dan mencuci uang mereka. Namun Mike berkata kalau hal itu tidak mungkin karena dia justru berniat untuk menjauhkan bisnisnya itu dari uang-uang haram. Akhirnya, karena tidak ingin ada kesalahpahaman di antara keluarga mafia lain, Mike kemudian mengadakan pertemuan untuk menghormati mereka sekaligus untuk membicarakan berakhirnya kerjasama bisnis mereka setelah keluarga Corleone menjual seluruh aset kasino miliknya. $50 million. Namun pertemuan itu justru dimanfaatkan oleh Joey Zaza untuk memecah belah mereka semua, di mana dia mengungkapkan kekecewaannya terhadap Mike karena meninggalkan mereka begitu saja dan dianggap tidak menghargai perjuangan keluarga lain yang telah banyak membantu bisnis keluarga Corleone. Setelah mengatakan hal itu, Joey kemudian memilih pergi meninggalkan pertemuan itu yang kemudian disusul oleh Don Altobello yang sungkan kepadanya. He is my enemy. We could reason together. Dan epiknya, tepat setelah mereka berdua pergi meninggalkan ruangan, seluruh tempat itu mulai bergetar, bukan gempa, namun sebuah helikopter yang langsung menembaki ruangan itu dari luar gedung dan seketika membuat keadaan menjadi kacau. Untungnya, Mike dan anggota keluarga Corleone lainnya berhasil kabur menyelamatkan diri dari pembantaian tersebut. Dari kejadian itu, saat semua kecurigaan mengarah kepada Joey yang benar-benar berniat untuk menghabisinya, namun di satu sisi, dia tidak mungkin memiliki kekuatan untuk memberondong mereka semua dengan menggunakan helikopter tanpa adanya backingan, sehingga Mike yakin kalau Don Altobello juga terlibat. Sayangnya, karena kejadian itu juga banyak pikiran, Mike justru mengalami serangan jantung sehingga segera dilarikan ke rumah sakit dan harus menjalani perawatan selama beberapa hari. Tidak terima hal buruk terjadi kepada Mike, Vincent yang sedari awal memang berniat untuk menghabisi Joey akhirnya menawarkan diri untuk membalas aksi tersebut dan berhubung Mike belum sadarkan diri, Connie, adiknya Mike sekaligus tantenya Vincent, akhirnya mengambil keputusan dan meng-ACC Vincent untuk melakukan hal tersebut. Do it. Vincent dan anak buahnya pun mulai membuat rencana saat kampung halaman tempat Joey sedang mengadakan jalan sehat berhadiah mobil. Mereka sengaja memancing bodyguard Joey agar menjauh darinya dengan mengejek mereka dari seberang jalan. Lalu begitu mereka lengah, komplotan lain yang menyamar menjadi peserta pawai langsung menyerang mereka yang membuat Joey yang ketakutan langsung melarikan diri dari tempat tersebut. Disinilah Vincent yang sudah standby menyamar sebagai polisi langsung mengejarnya dan mengeksekusinya di tempat begitu Joey sudah terpojok. Setelah Mike tersadar dan sudah kembali ke rumah, alih-alih berterima kasih, dia justru memarahi Vincent, Connie, dan juga tangan kanannya karena sebenarnya dia tidak menginginkan hal itu terjadi. Setelah itu, Mike lalu mengajak Vincent untuk bicara berdua di mana dia kemudian memintanya untuk menurunkan temperamennya yang terlihat seperti ayahnya. Mike mengingatkan kalau dulu temperamen Sonny lah yang akhirnya membuatnya terbunuh dan dia tidak ingin hal itu juga terjadi kepada Vincent. Di sini, Don Altobello kemudian juga mendatangi Mike untuk melihat kondisinya, di mana saat itu dia menyarankan agar Mike pensiun dan membatalkan keterlibatannya dalam berbisnis dengan Vatikan. Perkataannya itu pun semakin menegaskan kalau diam-diam Don Altobello ingin menghentikan Mike memasuki bisnis perusahaan Vatikan, di mana dia juga sempat membicarakan tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Joey, meskipun tentu saja dia mengaku sama sekali tidak tahu apapun tentang hal itu.
too old to know anything about those new people. Beberapa hari berlalu, Mike dan keluarganya kemudian pergi ke kampung halaman mereka di Italia untuk menghadiri opera yang akan dimainkan oleh Tony, anak laki-laki Mike yang lebih memilih menjadi seorang seniman daripada mengikuti jejak ayahnya. Di sana, Mike menyempatkan diri untuk menemui sesepuh dari seluruh keluarga Italia yang hijrah ke Amerika dan meminta pendapatnya mengenai Don Altobello sekaligus orang yang mungkin berniat untuk menjatuhkannya karena kerjasamanya dengan Vatikan. Menurut beliau, hanya ada satu nama yang berperan di dua dunia dan orang itu bernama Lucchesi, yang juga merupakan salah satu direksi perusahaan properti Vatikan yang dari awal memang terlihat tidak menyukai Mike begitu dia bergabung dengan perusahaan Immobiliare. Who can say how long? Sampai di sini, Mike pun mulai melihat gambaran besar permasalahannya di mana kemungkinan besar Lucchesi merupakan dalang di balik penembakan helikopter yang terjadi sebelumnya dengan menggunakan tangan Joe Zaza. Menyadari hal itu, Mike lalu memberikan sebuah misi kepada Vincent di mana dia diminta untuk datang menemui Don Altobello dan berpura-pura ingin mengkhianati Mike dengan alasan kalau dia ingin kawin lari dengan Mary, anak ceweknya. Hal itu dia lakukan tidak lain adalah untuk menyelidiki apakah selama ini Altobello memang ada hubungannya dengan Lucchesi, dan jika hal itu terbukti benar maka fix bisa dipastikan kalau merekalah yang ingin menjatuhkan Mike. Tanpa membuang waktu, Vincent pun langsung pergi melaksanakan perintah tersebut dan menemui Don Altobello di kediamannya, di mana hanya dengan iming-iming kalau Vincent bisa mengambil alih keluarga Corleone untuk mengabdi kepada keluarga Don Altobello setelah menyingkirkan Mike. Altobello pun seketika langsung tertarik kepada Vincent karena jika apa yang dikatakan oleh Vincent benar, maka dia akan dapat dengan mudah menguasai seluruh bisnis termasuk kerjasama dengan Vatikan. It's my duty. Dan sesuai dugaan, Don Altobello ternyata memang mempunyai koneksi dengan Lucchesi karena di sana Vincent kemudian juga dikenalkan kepada orang tersebut tepat seperti apa yang diperkirakan oleh Mike, yang artinya memang ada konspirasi di antara mereka untuk menjatuhkan Mike. Mendengar kabar dari Vincent, Don Altobello yang sifat aslinya sangat serakah ini pun kemudian segera menuju ke Italia dan menemui rekan lamanya yang tidak lain adalah seorang pembunuh bayaran, di mana dia memintanya untuk menghabisi Mike yang saat itu sedang pulang kampung untuk menghadiri acara opera yang dimainkan oleh anaknya. Hey Dad, smile. Di sisi lain, keluarga Corleone juga tidak tinggal diam di mana Vincent juga telah mengambil langkah antisipasi dengan menyewa si kembar yang ditugaskan untuk mengawal Mike. Connie juga tidak lupa mewanti-wanti Vincent jika ada sesuatu yang menimpa Mike. Dia ingin Vincent untuk segera mengambil tindakan karena mau bagaimanapun dia adalah satu-satunya calon penerus dari keluarga Corleone. Sementara itu, Mike sendiri diperlihatkan sedang pergi bersama dengan Kay, mantan istrinya, untuk mengunjungi beberapa tempat yang dulu dia singgahi saat sedang mengasingkan diri. Di mana dalam kesempatan itu, Mike juga mengakui banyak penyesalan atas tindakannya selama ini dan meminta maaf kepada Kay yang dulu akhirnya memilih untuk meninggalkannya. I want you to forgive me. Baru sedikit lagi mau balikan, tiba-tiba Mike didatangi oleh salah satu bawahannya yang mengabarkan kalau rekan keluarga mereka baru saja ditemukan tewas dengan luka tembak di dalam mobilnya. Jadi sebelumnya saat sedang perjalanan pulang, salah seorang rekan keluarga Corleone di sana melihat ada dua orang pendeta yang sedang berjalan kaki dan menawarkan tumpangan kepada mereka. Namun begitu melihat wajahnya, dia justru langsung mengenali salah satu di antaranya tidak lain adalah pembunuh bayaran terkenal. Disinilah agar aksinya tidak lebih dulu terbongkar, pembunuh bayaran itu akhirnya memutuskan untuk menghabisi rekan kerja keluarga Corleone tersebut. Namun sekarang justru hal itu membuat Mike dan yang lainnya menjadi sangat waspada. Dengan perasaan terpukul, lagi-lagi Mike harus kehilangan orang terdekatnya. Merasa hal itu tidak akan pernah berhenti, akhirnya Mike memutuskan mundur dan sudah saatnya dia menyerahkan kekuasaannya kepada Vincent untuk memimpin keluarga Corleone. Di sisi lain di Vatikan,
Paus yang selama ini kondisinya drop akhirnya dinyatakan meninggal dunia, yang artinya harus segera diadakan pemilihan untuk paus selanjutnya. Kebetulan yang terpilih menjadi paus selanjutnya adalah uskup yang sebelumnya sudah kenal dengan Mike, di mana beliau juga dikenal sebagai orang yang bersih dan lurus. Oleh karena itu, pekerjaan pertama yang dia lakukan setelah terpilih adalah untuk bersih-bersih, terutama di dalam jajaran perusahaan immobiliare milik Vatikan, karena pada saat itu mereka dikenal menyimpan banyak konspirasi dan dugaan korupsi. Hal itu pun membuat beberapa orang panik, terutama di pihak uskup Gilde Lucchesi dan mereka yang selama ini telah melakukan korupsi besar-besaran di perusahaan tersebut. Agar skandal itu tidak terbongkar dan demi melindungi diri mereka sendiri, tidak berselang lama setelah pelantikannya, paus yang baru justru langsung diracun oleh mereka hingga kemudian ditemukan meninggal dunia di kamarnya. Kembali ke Mike, di mana acara opera anaknya pun akhirnya dimulai dan beberapa tamu penting diperlihatkan juga datang ke acara tersebut, termasuk Don Altobello yang masih berpura-pura dekat dengan keluarga Corleone. Lalu tanpa disadari oleh satupun anggota keluarga Corleone, si pembunuh bayaran yang menyamar dengan skin pendeta juga terlihat berhasil menyusup ke dalam gedung dan mempersiapkan aksi pembunuhannya. Di saat yang bersamaan, sama seperti Mike saat awal menjabat sebagai pemimpin keluarga, Vincent diam-diam juga mulai bergerak untuk operasi pembersihan dengan rencananya, di mana dia kemudian mengirimkan beberapa orang kepercayaan keluarga Corleone untuk membereskan orang-orang yang menjadi sumber masalahnya selama ini, termasuk uskup Gilde Lucchesi sekaligus para bankir mereka dan juga Don Altobello yang diracun menggunakan jajanan kebab yang diberikan oleh Connie. Sementara itu, si pembunuh bayaran yang sudah standby di posisinya untuk mengeksekusi Mike, diperlihatkan dia sempat mengalami kendala ketika si kembar yang ditugaskan untuk menjaga keamanan di area ring 1 sempat menyadari keberadaannya. Sayangnya, mereka tidak berhasil mengatasi orang tersebut dan justru mereka berdualah yang akhirnya tewas terbunuh tanpa diketahui oleh siapapun. Tapi karena sedari tadi justru sibuk dengan si kembar, sampai acara selesai pun dia masih belum berhasil menghabisi Mike, di mana orang itu pun mengubah rencananya dan terpaksa melakukan aksinya secara terang-terangan. So begitu semua tamu keluar dari gedung, dia berusaha menggunakan momen keramaian itu untuk mendekati Mike dan saat semua orang tidak menyadarinya, tiba-tiba seketika itu juga keadaan pun menjadi kacau dan semua orang berlarian. Namun ironisnya Mike masih selamat dari penembakan itu dan justru Mary, anak perempuannya yang saat itu berdiri di sebelahnya lah yang menjadi korban dan akhirnya langsung meninggal di tempat. Mirisnya semua itu terjadi di hari terakhir Mike memutuskan untuk berhenti dari dunia permafiaan. Yang dia lakukan tidak lain adalah untuk menjauhkan keluarganya dari bahaya. Sehingga sejak saat itu Mike menjadi sangat terpukul dan memutuskan untuk mengasingkan diri di rumah lamanya hingga dia akhirnya meninggal dunia di usia senja. Dan film pun berakhir.